Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini, mari kita mulai doa pagi kita. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bawa hidup kami kepadamu pagi hari ini. Kami akan mulai doa dan persekutuan kami dengan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dan kebaikan-Mu. Untuk pagi ini Tuhan berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Kami bisa menghadapkan kehadirat Tuhan, membawa syukur kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah menolong dan memberkati kami. Dimuliakanlah nama Tuhan. Biarlah Tuhan menikmati pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai doa kami ini. Haleluya. Amin. Katakan puji kepada Tuhan saat ini dalam bulan Ramadan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus terkasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Lebih lagi menaikkan pujian kepada Tuhan saat indah. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, ya Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, penuh hidupku, rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, aduh hadirat-Mu Tuhan, oh, hadirat-Mu Tuhan.
diam dalam baitmu, menikmati kasih, anugerah menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati kasih, menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati terima kasih Tuhan. Kami puji-Mu, terima kasih. Ajaib berbahasa dengan syukur kami ya Tuhan. Puji Tuhan, Kau menyembah padamu. Haleluya. Kami nikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan, kami tahu hidup kami yang adalah penyembahan. Sehingga pada saat ini kami datang menyembah Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, hidupku adalah penyembahan.
di matamu. Segenap hidupku, segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku, persembahan segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku, persembahan. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan namamu. Ditinggikan namamu ya Tuhan. Ada hidup yang kami hidupi, semua oleh karena kasih setia dan kebaikan. Semua oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Biarlah hidup ini berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Hidup ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami rindu penyembahan ini berkenan kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Besar setia-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nikmati sukacita kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Ajaiblah Kau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu, mengalir kuasa-Mu bagi kami. Kami tahu firman itu adalah Kau sendiri. Sebab firman-Mu berkata, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Hati kami terbuka kepadamu pada saat ini Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir atas kami pada saat ini, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Kekuatan sukacita penghiburan daripada Allah Roh Kudus mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera. Salam dalam Yesus Kristus melingkupi hati kita semuanya. Sukacita bersama-sama kita ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Nikmati kasih Tuhan saudara. Untuk pagi hari ini Ibu Esther percaya saudara sudah menikmati persekutuan yang baik dengan Tuhan, penyembahan yang terbaik dengan Tuhan. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan akan menguatkan kita pagi ini. Mari kita baca saudara dari Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan hari ini. Saya membaca firman Tuhan hari ini sangat memberkati. Setiap ayat demi ayat menguatkan kita saudara. Namun saudara, ya Ibu Esther tentunya tidak bisa menerangkannya kepada kita dengan waktu demikian. Mari kita membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan ini saudara, kita sudah diberkati. Ya, mari kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Sekalipun nanti Bu Esther tidak bisa menerangkan semuanya, saudara, kami ambil berkat dari setiap pembacaan kita ini, sehingga kita sungguh-sungguh diberkati. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara yang kasih. Saudara baca ayat yang kedua, nasihat supaya bertekun di dalam iman. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Kemarin kita sudah membaca dan kita pelajari, saudara yang kasih, saksi-saksi iman, yaitu bapak-bapak iman kita. Kita belajar daripada hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini kita juga belajar supaya kita bertekun di dalam iman. Ya saudara, orang yang bertekun itu pasti saudara yang kasih menerima hasil, menerima upah.
Ya, marilah kita bertekun. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara, dan saudara bacakan ayat kedua bersama dengan Kak Delmi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lamban dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu sebelum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan berjalanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarkan, memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh yang benar, yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan
bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijanjikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29 bersama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang telah kita baca lewat bacaan kita ini. Ya, ketika saya membacanya satu persatu ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa, Saudara. Ya, dikatakan di sini karena kita mempunyai banyak saksi. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, ada yang melihat kita. Dikatakan di sini banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa yang kita perbuat pagi hari ini ketika kita berdoa, ketika kita memuji dan menyembah, ada banyak saksi yang melihat kita. Bahkan ketika kita berdosa pun, ketika kita memberontak, ketika kita melakukan hal-hal dosa, ada juga banyak saksi. Minimal saksinya, minimal, seminim-minimnya ada 3. Saudaraku, yang pertama adalah Allah Tritunggal, saudara. Yang kedua, malaikat-malaikat. Yang ketiga, setan, iblis. Minimal 3 ini pasti ada di setiap langkah-langkah, setiap kehidupan yang selalu melihat kita, memperhatikan kita. Jadi kita ini ada dalam gelanggang pertandingan, dalam perlombaan. Bayangkan kalau kita, bayangkan kalau ada ya PSMS, Persija atau PSSI ya, Persatuan Sepak Bola Indonesia, ya sedang bertanding di Gelora Bung Karno melawan Malaysia, melawan Singapura atau negara-negara yang lain. Maka Gelora Bung Karno itu dipenuhi dengan para penonton yang demikian rupa, sampai dari mana-mana pun dipenuhi oleh orang-orang. Ya, parkirnya kalau kita lihat dari jalan sana ke sana panjangnya luar biasa, macet di mana-mana. Karena apa? Karena ada perlombaan, ada pertandingan antara ya Persatuan Sepak Bola Indonesia dengan ya Persatuan Sepak Bola Malaysia atau Singapura atau negara manakah, saudara pengasih. Ada begitu banyak yang menonton, ada dari pihak Indonesia, ada dari pihak Malaysia, ada juga dari negara-negara yang lain. Begitulah kita pada saat ini anak-anak Tuhan. Setelah kita menjadi anak Tuhan, kita diwajibkan, ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib. Kalau wajib tidak bisa tidak bisa aku ikut aku nggak ikut, nggak bisa. Tapi wajib. Dikatakan di sini, saudara, marilah kita menanggalkan, ya, karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan. Bagaimana kita berlomba untuk kita menang? Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, yang memimpin kita dengan iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara yang kekasih, ya perlombaan itu untuk kita mencapai kemenangan-kemenangan itu. Karena kita ya harus berlomba dengan perlombaan yang diwajibkan. Ya, Ibrani 10:23, marilah kita tekun, dikatakan ya berlomba. Ya, perlunya dalam perlombaan ini kita harus melaksanakannya dengan tekun. Tekun itu yaitu dengan kesabaran dan ketabahan. Berlomba dengan tekun artinya berlomba dengan kesabaran dan ketabahan. Nah, cara perlombaan untuk mencapai kemenangan, ya dengan cara yang dipakai oleh orang-orang kudus. Kita dapat belajar bagaimana orang-orang kudus. Contohnya Abraham, Musa, Yosua, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, Daud, ya, dan itulah bapak-bapak iman kita. Itulah orang-orang kudus yang dipilih oleh Tuhan, yang juga mereka mengalami pertandingan, perlombaan. Nuh, yang barusan kemarin kita baca, bapak-bapak iman itu, ya saudara, kita
berlomba dengan cara yang mereka lakukan. Bagaimana cara yang mereka lakukan dalam berlomba itu? Perlombaan itu harus dilakukan ya dengan yang pertama, membuang segala dosa. Membuang segala dosa. Dosa ini merintangi kita. Dosa ini menghambat kita untuk kita bisa berlari cepat. Ini mengganggu kita untuk kecepatan kita. Ya. Jadi buang, tanggalkan segala dosa. Kepahitan, sakit hati, luka hati, dendam, amarah, benci, kesal, iri hati, dendam, kecewa. Buang semuanya itu. Itu hanya menghambat, menghalangi kita. Itu bagaikan ya beban yang ditaruhkan di pundak kita. Bagaimana kita berlari dengan beban? Tentunya kita nanti akan kalah. Jadi buang segala dosa, buang segala kepahitan, buang segala kebencian, luka-luka hati, luka-luka batin, ya khawatir, ya ketakutan, buang semuanya itu, saudara mereka kasih. Nah itu supaya kita bisa menang berlomba, saudara mereka kasih ya. Dan kemudian kita harus ya mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus yang menjadi teladan kita. Mengarahkan. Ya ada sebuah lagu berkata, ya lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai akhir, bertanding sampai menang, berlari sampai tujuan, tanggalkan segala dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu. Tanggalkan segala dosa, arahkan mata kepada tujuan, tanggalkan segala beban-beban yang merintangi kita, arahkan pandangan kita kepada Yesus, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, lihat kepada Yesus yang tekun memikul salib ganti sukacita, yang tekun menanggung bantahan yang dilontarkan oleh orang-orang dunia. Tidak usah membalas, tidak usah bersungut-sungut, tapi dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lihatlah bagaimana Yesus menanggung bantahan itu. Tetapi dia menjadi menang, dia menjadi luar biasa. Dialah menjadi teladan kita, teladan dalam ketaatan, saudara yang kasih. Dan bagaimana supaya kita bisa menang? Menyadari bahaya terbesar. Perlu kita sadar apa bahaya terbesar dalam kehidupan kita, yaitu menyerah kepada dosa, menyerah untuk kembali lagi ke tanah asal, ke kota asal dari mana kita dipanggil oleh Tuhan. Kembali ke Mesir, kembali kepada manusia lama. Tuhan telah panggil kita, Tuhan telah pilih kita. Orang-orang Israel itu mereka berkata, saudara, apa mereka katakan kepada Musa itu? Musa, ngapain kau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Di Mesir banyak bawang pre, bawang putih, bawang pre, buah delima. Kami bisa mati di depan kuali yang penuh dengan daging, berisi daging. Mana ada itu, saudara? Sedangkan mereka juga menjadi budak 400 tahun. Itulah sungguh-sungguh mereka, sedikit-sedikit pengen kembali ke Mesir, pengen kembali ke Mesir. Jangan mau kembali kepada manusia lama kita. Jangan mau kembali kepada dosa yang telah kita tinggalkan itu. Babi kembali kepada kubangan, anjing kembali kepada muntahnya. Kita ini orang-orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang berasal daripada Tuhan, yang telah memanggil kamu dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini yang menjadi tugas kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih, bagaimana supaya kita menang dalam melaksanakan pertandingan itu? Saudara yang kasih, dengan mata yang tertuju kepada Yesus tadi, saudara yang kasih, ayat kedua, ya, sebagai teladan kepercayaannya kepada Bapa, dan kemudian penyerahan kehendaknya kepada Bapa. Ada memang keinginan Tuhan Yesus itu, kalau boleh Tuhan, lakukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi. Penyerahan kehendak Yesus kepada Bapa.
kepercayaannya kepada Bapa. Puji Tuhan. Mari saudara yang kasih, kita percaya kepada Tuhan. Dan kemudian ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Jadi saudara yang kasih, didikan Tuhan merupakan, saudara yang kasih, mungkin merupakan kesukaran serta penderitaan yang diizinkannya terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kasih, semuanya ini adalah merupakan tanda bahwasanya saya dan saudara adalah anak Tuhan, anaknya. Tujuannya apa saudara? Tujuannya agar kita ikut ambil bagian dalam kekudusannya dan kita menuai kebenaran. Di manakah anak yang tidak dihajar? Dikatakan firman Tuhan. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau kamu terlepas dari hajaran itu, berarti kamu bukan anak, tapi kamu adalah anak-anak gampang. Tapi kalau anak itu dididik jangan suka-suka hati. Dididik ada pengajaran. Dididik supaya dia berdisiplin. Dididik dia supaya dia bertekun. Dididik dia supaya dia rajin. Jangan kotor-kotor, jangan lambat-lambat, jangan tinggal dalam dosa. Dididik, anak itu dididik. Nah, karena Tuhan menghajar yang dikasihnya. Mengajar itu sakit itu sudah. Mengajar dan menghajar beda lagi. Mengajar bisa ini. Menghajar itu ya sudah ada di dalamnya, termasuk juga dilibas ya. Dilibas, dipukul. Sudah ada sedikit di situ ancaman, saudara ya. Menghajar anaknya yang dikasihnya. Menyesah, wah disesah lagi saudara. Kita tahu menyesah ya. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tidak ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, saudara. Anak itu dididik, dihajar. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tahu yang anak-anak gampang? Ya anak-anak itulah, bukan anak kita berarti. Anak-anak gampang. Ya artinya dia mau di kolong jembatan pun dia tidur. Mau makan dari tong sampah pun dia. Mau mandi juga, mau tidur dia tanpa mandi. Bisa. Ya. Bangun tidur, belum apa-apa. Bangunnya jam 8, jam 9. Langsung makan. Bisa. Tidur lagi. Bisa. Itu anak gampang. Itu bukan anak yang terdidik. Tentunya kita tidak membiarkan anak kita demikian. Kita mau anak kita bersih, pintar, rajin, beretika. Bagaimana itu bisa? Tentunya dididik. Tuhan juga mau mendidik kita demikian. Ya, dewasa bertumbuh. Tuhan juga mau kita sebagai orang-orang tua, orang-orang dewasa, ya, menang dalam iman. Mampu mengatasi segala masalah-masalah yang kita hadapi dengan iman, tanpa sungut-sungut, tanpa mengeluh. Percaya kepada Tuhan, dewasa, ya saudara. Selanjutnya dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa Roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat. Bapak kita itu mendidik kita dalam waktu yang singkat. Berapa lama lah ayah kita mendidik kita, saudara? Saya dari lahir sampai saya SMP. Tamat SMP sudah tidak lagi bersama dengan orang tua saya. Saya sudah merantau ke Medan. Saya ya SLTA di Medan. Kemudian juga kuliah di Medan. Dari Medan saya berangkat ke Jakarta, Jabodetabek. Nah, kalau saya hitung-hitung berapa lama bapak saya mendidik saya? Singkat. Itu pun saya hormati. Itu pun kita hormati. Lalu firman Tuhan berkata di sini, bukankah kamu lebih hormat kepada Bapa segala roh, yang daripadanya kamu nanti beroleh hidup yang kekal? Mari kita hormat taat kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini berkata supaya kita lebih menghormati Bapa di atas segalanya. Lebih menghormati Bapa, lebih menghormati Yesus Kristus. Ya, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan kakimu sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan ini artinya saudara yang kasih, dekatkan diri kepada Tuhan. Buang dosa, dekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita harus membuang dosa itu? Karena tanpa kekudusan tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Allah. Itu dikatakan di sini tadi. Sebab kamu tahu, ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Mendekat kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan, berpihak kepada Tuhan. Saudara kekasih, ya, jangan kita berpihak kepada dunia, berpihak kepada dosa, tapi berpihak kepada Tuhan. Sehingga kita beroleh kesempatan, saudara kekasih, untuk bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara kekasih, dikatakan di sini, janganlah kamu ada orang yang menjadi cabul, yang mempunyai nafsu rendah, ya, seperti Esau, menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan gara-gara mencari makanan sehingga kita berpaling daripada Tuhan, tidak beribadah, tidak berdoa, bangun pagi langsung sibuk menjalankan usaha tanpa doa. Itu sama dengan Esau. Esau gara-gara sepiring kacang merah dibuangnya, dijualnya hak kesulungannya. Hal yang termahal, hal yang termulia. Untuk apakah itu? Bentar lagi juga aku mau matinya. Sinilah, sini. Dimakannya kacang merah itu, saudara. Ya, dia tidak tahu ada berkat yang sangat luar biasa di dalamnya. Nah, dikatakan akhirnya dia ditolak. Dia mencari lagi sampai mencucurkan air mata, tapi tidak menemukannya. Tidak dia dapat lagi. Jangan sampai terjadi ini kepada saya dan kepada saudara. Jangan sampai terjadi ini, saudara yang kasih. Karena apa, saudara yang kasih? Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang tetap, yang tidak dapat dihampiri oleh api, dikatakan saudara. Ya, kerajaan yang tak terhampiri oleh api. Bahkan apapun, saudara yang kasih. Ya, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan demikian, janganlah supaya kamu menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling daripada Dia yang berbicara dari surga. Jadi bukan termasuk juga ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan bisa ditolak, saudara yang kasih. Nah, dikatakan di sini kalau mereka juga menyampaikan firman ditolak, apalagi kita ini. Nah, saya pun juga demikian, tetap harus menjaga diri. Tiap hari seperti ini menyampaikan firman. Saudaraku, jangan sampai ditolak. Saudaraku, ya. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang kita terima, kerajaan yang tak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bagaimana beribadah kepada Tuhan? Dengan rasa hormat, berkenan, takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bertekunlah dengan Tuhan. Ini firman Tuhan menjadi kebenaran bagi kita. Tuhan akan menolong kita semuanya. Oke, saudara, ya. Saya ringkaskan sedikit lagi firman Tuhan untuk kita akhiri. Sebelum kita mengakhirinya, saudara yang kasih, ambil berkat firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita hidup di dalam Tuhan, kita wajib mengikuti perlombaan iman seumur hidup. Jadi ada perlombaan, tidak bisa tidak, saudara berkasih. Dalam perlombaan itu, yang kedua, dalam perlombaan itu bagaimana supaya kita menang? Tanggalkan dosa yang merintangi kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan kemudian saudara yang kasih, mata tertuju kepada Tuhan. Saudara yang kasih, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah teladan kita. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jangan lupa ketiga hal yang Ibu Esther sampaikan pada saat ini, jadikan itu menjadi kekuatan renungan bagi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara yang kasih, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, bimbing aku dalam rencanamu ya Tuhan. Ku mau mengikuti rencanamu ya Allah. Terima kasih Allah.
Pimpinlah kami, teguhkan kami pada saat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami sebagai orang-orang yang mengikuti pertandingan, menanggalkan segala dosa, supaya kami boleh berlari seringan mungkin. Kami tujukan pandangan kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, mataku. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku ya Tuhan. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi rindu kami Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti Taat kepadamu. perjalanan Beribadah kepadamu. ya Tuhan. Percaya padamu. Haleluya. 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 Ajaib nama Tuhan. Mulia namamu. Terima kasih. Ya dalam haleluya. Bersamamu ya Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan tenaga dan kuasanya Amin. kepada orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, berlomba dengan tekun, mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ujian terhadap iman, berlomba dalam iman, seumur hidup. Kita tidak bisa mengelak daripada perlombaan itu. Bahaya yang terbesar adalah dengan penuh kesadaran menyerah kepada dosa, ingin kembali ke kota dari mana kita dipanggil, yaitu Mesir, lambang dosa. Jangan mau kembali kepada dosa, kepada kecemaran, kepada kenajisan, kepada pertikaian, kepada percabulan, kepada hawa nafsu, kepada penyembahan berhala. Marilah kita berlomba, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa. Itu hanya untuk merintangi diri, itu hanya untuk memberatkan diri kita. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Dia baik bagi kita. Dia sungguh sangat mengasihi. Oh, ku tahu Bapa peliharaku.
Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Roh Kudus baik, Roh Kudus baik, Roh Kudus baik, Dia baik bagiku. Kau tidak pernah melimpahkan masalah di luar batas kemampuan kau. Dunia pun tidak pernah mempertandingkan, mempertontonkan kelas berat dengan kelas ringan. Selalu sesuai dengan kelasnya. Masalah yang kami hadapi, perlombaan, pertandingan, pergumulan yang kami hadapi, tidak melebihi daripada kekuatan kami. Tuhan setia. Yesus baik bagi kami. Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hamba yang berdoa di pagi hari ini dengan segala kasih. Teguhlah mereka. Tidak satu